Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Harry di channel Kang Hayes 88. Gimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys. Sekarang gue mau reading sambil ngetes knalpot baru gue guys. Karena gue baru ganti knalpot Aero ProRace. Jadi kita mau tes suaranya di jalanan seperti apa guys. Kemarin sih gue udah jalan pakai knalpot ini, tapi gue belum ngetes secara maksimal performa knalpotnya karena kemarin jalannya masih santai, masih jalan di perkampungan gitu ya guys. Jadi sekarang gue mau ngetes ke jalanan Palima yang lumayan menurut gue jalanannya luas dan sepi. Kita tes performa knalpotnya seperti apa guys. Oke, kita jalan aja guys. Oh iya guys, jadi knalpot yang gue pakai untuk silincernya itu Aero ProRace nih guys. Tapi untuk headernya gue masih header yang lama, yaitu headernya dari Akrapovic ya. Gua tinggal nambahin konektor doang dari 52 ke 54. Jadi karena Aero ProRace ini inletnya 54 guys, sedangkan header gua yang Akrapovic itu inletnya 52. Jadi biar performanya dapat, karena kita tahu Akrapovic itu tarikan bawahnya juga bagus guys. Jadi gue pertahanin headernya pakai yang punya Akrapovic biar tarikan bawahnya juga masih ada guys. Yang gue rasain tarikan bawah juga masih ada, walaupun tidak seresponsif pakai silincer yang Akrapovic, tapi pas gua pakai yang Aero juga tarikannya masih kenceng guys. Tapi ini gua ngetesnya malam hari ya guys, jadi gua nggak bisa kebut-kebutan karena kalau di malam hari itu gelap dan mengganggu penglihatan gua guys. Gua nggak bisa berkendara maksimal kalau di malam hari, walaupun sekarang helm gua yang gua pakai itu yang clear guys. Motor ini itu pas yang gua rasain seolah-olah ini ya, bukan real ya, tapi seolah-olah performanya itu menurun guys. Kenapa? Karena suaranya berisik banget. Jadi RPM-nya baru nyampe 10.000, itu udah serasa udah nyampe 16.000 guys. Itu yang membuat serasa kurang maksimal ya. Tapi dari segi tenaga sama yang pas Akrapovic menurut gua nggak beda jauh guys. Tuh, baru nyampe 12 gua udah up gigi gitu ya, karena kerasa suaranya itu udah melengking banget guys. Beda kalau Akrapovic pas gua pakai kemarin tuh pas San Mori aja sampai limit gua lupa buat oper gigi karena nggak kedengeran suaranya guys, ketutup sama knalpot lain gitu. Suaranya emang bacot banget guys ini knalpot. Jadi kalau suara gua agak kencang gitu kan ngomongnya, harap dimaklum ya. Takutnya kalau gua ngomong seperti biasa agak pelan gitu kan, suara guanya nggak kedengeran guys, ketutup sama suara knalpot yang kenceng banget.
sekarang lagi jalan ke arah menuju Palima guys. Harap dimaklum jika pencahayaannya kurang maksimal ya, karena di sini bisa dibilang pencahayaannya minim guys. Gila suaranya guys. Kalau gua manasin motor juga di rumah tuh lumayan berisik guys. Tapi kalau gua manasin itu di jam-jam orang ya bangun lah, nggak di jam-jam yang ngeganggu gitu kan, ngeganggu orang istirahat. Kadang ada aja tetangga gue juga ya yang ngerasa keganggu, tapi ya insya Allah waktunya bukan waktu-waktu yang tempat orang istirahat lah gitu. Kalau gue manasin ini motor. Oke guys, kita ke arah KP3B guys. Gila suaranya. Gua nggak bisa lebih kencang lagi guys, karena jalanannya banyak tambalan dan pencahayaannya kurang guys. Kayaknya harus dicoba lagi di siang hari ya. Cuman untuk pekan ini kayaknya belum bisa guys kita jalan-jalan di siang hari pakai knalpot ini ke daerah-daerah yang bebas kayak biasanya ya, karena sekarang lagi musim razia guys. Jadi untuk lebih amannya kita reading kalau siang hari itu ke pinggir-pinggiran aja guys. Gua nggak berani ke daerah-daerah yang rawan razia, karena knalpot gua kalau yang sekarang itu bacot banget guys. Pas gua pakai Akra sih gua masih berani ya, gua masih berani reading walaupun di musim-musim razia. Kenapa? Karena untuk knalpot Akrapovic itu suaranya masih adem guys. Walaupun dia knalpot racing, tapi kalau dicek pakai DB meter itu masih aman, masih di batas normal yang diperbolehkan oleh ya pemerintah lah. Tapi kalau untuk ini gila pokoknya suaranya. Nah nggak apa ya, nggak bersahabat lah buat telinga ya. Agak kenceng gitu, bukan agak kenceng sih ya, kenceng banget malah. Gila kan suaranya. Oke guys, kita muter balik lagi di sini karena di depan udah masuk ke jalur biasa. Kita lurus ke depan itu Polda guys. Jadi kita muter balik aja, kita ke arah Palima lagi guys.
suaranya jauh banget sama akar gue yang kemarin. Gimana guys suaranya? Kayaknya bacot banget ya. Entah kedengeran gak ya suara gua, tapi kayaknya sih jelas karena mic-nya deket mulut gua, jadi suara gua bisa terdengar lumayan jelas. Tapi kalau kaget gua guys, ada pembatas. Kesimpulannya menurut gua knalpot knalpot Aero ProRes ini bacot banget guys. Tapi karena digabungkan dengan header yang menurut gua bagus juga performanya, yaitu Akrapovic, jadi selain suaranya bacot, powernya juga dapet guys. Biasanya kan kalau knalpot blong dengan silincernya yang gede banget gitu kan lubangnya, dan ini high mount, jadi tarikan bawahnya biasanya lemot. Tapi di knalpot gua ini nggak berlaku guys, tarikan bawahnya juga tetap ada. Jadi tarikan bawahnya juga tetap kencang, tarikan atasnya ya nggak usah ditanya lah ya. Kalau ZX tarikan atasnya kencang banget guys. Tapi ini tarikan bawahnya juga mantep guys. Oke, kita nyampe lampu merah guys. Oke, kita lanjut jalan lagi guys. Gila, kencang banget guys. Gue nggak bisa kencang-kencang guys karena banyak tambalan guys. Di jalur ini tuh lumayan banyak tambal-tambalan jalan, jadi sangat tidak direkomendasikan buat kebut-kebutan, karena apalagi di malam hari ya, karena sangat membahayakan keselamatan guys. Tadi pun gue nggak ngebut, itu pun hanya buat apa, ngebut sedikit tuh buat ngetes suara doang, karena dari awal beli gue belum pernah tes maksimal ya kayak tadi untuk knalpot Aero ProRes ini guys. Gila tambalannya guys. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Banyak banget guys tambalan jalan di sini.
Selain banyak tambalan, pencahayaannya juga kurang ya kalau di sini guys. Gua udah sengaja pakai knalpot lagi, kaca helm yang clear biar pandangan gua nggak ketutup gitu ya. Tapi tetap karena pencahayaannya kurang, jadi jarak pandang gua pun nggak maksimal guys. Bisa dibilang lampunya terlalu jauh ya antara lampu satu dengan lampu yang lain, jadi nggak begitu terang guys. Banyak Allahu Akbar tuh kan, nggak kelihatan guys. Jadi banyak posisi-posisi yang gelap guys, yang nggak kesinarin tuh. Ini lampu ada satu mati gitu ya. Kesimpulan gua tentang knalpot ini, gua bener-bener puas dengan knalpot ini. Jadi selain suaranya yang melengking gitu kan, suaranya itu gahar, keras, tapi enak didengar ya, karena 4 silinder juga kali ya, jadi suaranya itu enak didengar. Dan untuk powernya bisa dibilang cukup memuaskan, karena ditarikan bawahnya pun sudah ngisi, karena ini dibarengi dengan headernya Akrapovic. Kalau pakai header yang lain gua nggak tahu ya seperti apa gitu, tapi kalau Akrapovic kan udah teruji dan dipasangkan dengan Aero pun tenaganya masih ada guys. Jadi gua cukup puas dengan knalpot ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah gua tetap pakai knalpot yang Aero ini, atau balik lagi ke knalpot Akrapovic gua yang kemarin guys? Suaranya adem, lembut, dan nyaman di telinga gitu ya, untuk Akrapovic yang gua pakai kemarin. Oke, sampai di sini dulu video gua kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.